Sempet ingat waktu itu Jakarta dinobatkan sebagai kota paling berpolusi sedunia. Nah ternyata ada lagi nih yang polusinya lebih tinggi dari ibu kota. Tetangganya kota Tangsel, Tangerang Selatan. Duh, polusinya makin menjadi-jadi. Udah ada solusinya belum sih? Kita diskusi. Lupa deh saya, kapan ya terakhir kali ngelihat langit Jakarta warnanya biru cerah? Belakangan ini lebih sering putih warnanya. Jelas bukan kabut ya, tapi polusi. Gedung-gedung yang gak seberapa jauh pun udah gak kelihatan jelas. Nah ini indeks kualitas udara Jakarta Real Time IQ Air Kamis siang, 163 alias gak sehat. Angka ini udah lebih turun loh kalau dibandingkan polutan di jam berangkat kerja. Tingginya polusi di ibu kota nggak lepas dari beratnya beban Jakarta, apalagi kita tahu nih setelah pandemi ketika aktivitas ini mulai kembali normal loadnya. Aktivitas perkantoran, aktivitas sekolah, jalanan padat, polusinya pun makin pekat. Biasanya tengah tahun sampai akhir tahun itu kan tadi karena memang kita sedang dalam memasuki musim panas, kemudian pembangunan Jakarta biasanya tengah tahun sampai akhir tahun sedang tinggi-tingginya, sehingga pembangunan konstruksi pun itu sangat berpengaruh terhadap kualitas udara. Dengan semakin menggeliat ekonomi, maka mobilitas masyarakat menggunakan sarana transportasi juga semakin tinggi. Dan hal-hal itu memang sangat-sangat berpengaruh terhadap kualitas udara Jakarta. Ngelihat Jakarta aja polusinya udah tinggi, tapi ternyata ada yang indeksnya lebih tinggi lagi dari ibu kota. Kota Tangsel jadi ranking 1 kota paling berpolusi di Indonesia. Di atasnya Bandung, Tangerang, Jakarta, dan juga Serang. Indeks IQR-nya mencapai 173. Ini udah lebih turun loh ya. Di pagi hari jam padat saya cek bahkan sempat mencapai 190. Perusahaan lainnya, Nafas, juga merilis laporan yang sama. Bahkan saking jeleknya kualitas udara di wilayah Tangsel bisa diartikan kalau warganya menghisap 112 batang rokok dalam sebulan. Kebayang nggak kalau ini yang dihirup oleh anak-anak kita? Saya bertanya kepada beberapa orang soal dampak polusi yang mereka alami. Apa aja? Rasain akhir-akhir ini bener-bener ya polusi tuh berasa banget. Kan aku biasa lari di sekitaran tengah kota ya, di sekitaran Kuningan, di sekitaran Sudirman, kayak gitu muter-muter di situ. Dan itu berasa banget lebih engap gitu kalau misalkan namanya kita lari kan pasti kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak ya. Pas narik napas tuh berasa banget nggak enak gitu loh. Kadang aku tuh sampai batuk-batuk. Saking aku ngerasa polusinya tuh bener-bener berasa banget sih. Ini tadi kan aku naik motor dari rumah, dari kosan ke kantor. Jarak pandang sih sebenarnya masih aman, cuman ya agak berkabut gitu kan. Sekarang pun dilihat dari kaca kantor pun sama aja mas. Jarak pandang gedung di depan tuh udah kayak lagi di puncak. Terbilang memang polusi udara di Tangerang tuh lagi nggak bagus banget. Kan aku punya 3 anak yang masih di bawah 5 tahun ya, masih balita. Itu tuh bener-bener berasa banget dampaknya. Jadi kayak anak pertama aku tuh batil baru sekitar 2 minggu lalu sampai harus dirawat, dan ternyata baru hari ini dia udah mulai batuk pilek lagi. Jadi anak pertama aku batuk, anak kedua aku pilek, dan yang paling kecil itu udah mulai demam dan batil lagi sih. Secara medis, apa dampaknya kalau terus-menerus menghirup polusi udara? Jangka pendek, mulai dari iritasi mata, kulit, bersin-bersin, iritasi saluran pernafasan seperti radang, sakit tenggorokan, dan juga batuk. Nah, jangka panjangnya, mulai dari penurunan fungsi paru-paru, reaksi alergi, resiko asma, gangguan kognitif anak, resiko jantung dan pembuluh darah, resiko kanker, hingga lebih jauh bisa mengurangi angka harapan hidup. Nah, kita yang nggak punya pilihan, mau nggak mau setiap harinya beraktivitas di kota yang penuh polusi ini. Bisa apa? Early detection. Ya. Jadi bagi orang-orang yang terekspos polusi tiap hari, maka dia harus bisa melakukan pemeriksaan berkala kesehatan tubuhnya. Apakah sudah terkena dampak kesehatan atau tidak. Karena kalau sudah kena, maka harus diobati sesegera mungkin, dicegah nggak boleh kena polusi lagi, insya Allah itu reversible, bisa balik lagi seperti semula.
kalau dia dari awal ketahuan. Permasalahannya adalah model masyarakat kita ini bukan masyarakat yang sadar akan kesehatan. Kalau nggak ada keluhan, dia nggak akan cek. Nah, ini yang harus juga di-awarekan kepada masyarakat bahwa medical check-up secara berkala bagi penduduk yang berada di wilayah polusi itu menjadi sebuah kewajiban. Karena kita harus tahu muncul nggak penyakit-penyakit itu. Jangan nunggu ada gejala. Kalau nunggu ada gejala, tentu akan menjadi parah, itu lebih parah. Lalu sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan untuk menekan tingkat polusi? Ini jawaban PJ Gubernur DKI Jakarta dalam Forum Merdeka Barat 9. Contoh DKI menambah kendaraan bus dengan kendaraan listrik. Misalnya tahun ini atau 2 tahun ke depan kita menambah 100 bus. Begitu juga Dinas Perhubungan dan dinas-dinas kami menggunakan misalnya roda 2-nya kendaraan listrik. Begitu juga kendaraan dinasnya secara bertahap walaupun anggarannya masih terbatas. Yang berikutnya adalah saya sudah memberikan, Pemda DKI sudah memberikan dan maksimal kami setiap Jumat itu para wali kota Jumat menanam pohon. Begitu juga saya kalau ada waktu antara Selasa dan Jumat pasti menanam pohon. Kalau tadi Jakarta, gimana dengan Tangsel? Langkah-langkah yang kami lakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan gas emisi, gas buang dari kendaraan bermotor di Kota Tangerang Selatan. Kemudian juga kita lakukan penanaman pohon-pohon pelindung di Kota Tangerang Selatan. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan juga diantaranya adalah melakukan program Langit Biru ya, dengan program konservasi, kemudian juga kami melakukan penanganan dengan teknologi dalam kaitan dengan pembuangan sampah di Kota Tangerang Selatan. Kalau tadi pemegang kebijakannya, nah kita sebagai warganya bisa apa? Mengurangi aktivitas outdoor, menggunakan masker jika memang harus keluar ruangan. Nah, kemudian pantau juga indeks kualitas udaranya secara real time. Jadi kalau misalnya sudah lebih atau di atas angka 150, pertimbangan lagi untuk keluar rumah. Dan untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah bisa menutup jendela dan juga menggunakan air purifier. Solusi untuk mengatasi polusi jelas bukan solusi instan. Kebijakan-kebijakan yang saat ini belum terasa berdampak padahal kondisinya saat ini sudah sangat mendesak. Jadi bisa apa? Kita lakukan dulu solusi mandiri dimulai dengan proteksi diri sendiri dan keluarga kita. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.